anakku tidak tahu, masih kecil dia anak mati. Umur 1 tahun dia mati. Tripang atau ketimun laut atau juga haisom, salah satu dari ratusan bahkan ribuan hasil laut. Binatang lunak ini mempunyai kandungan kolagen dan protein yang sangat tinggi. Maka, di kota-kota besar, haisom menjadi pilihan menu favorit bagi para penggemarnya. Dan tidak tanggung-tanggung harga seporsinya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Selain berguna bagi kesehatan, permintaan ekspor pun cukup tinggi. Jenis teripang di restoran Raja Kuring khususnya ada 2 macam. Dari teripang pasir sama susu. Yang dipromosikan, dipasarkan yang paling menonjol adalah teripang susu dengan harga 650 per porsinya. Tapi, di balik semua itu, siapa sebetulnya pencari dan bagaimanakah teripang ini didapat? Ya, untuk menjawab rasa penasaranku itu, aku langsung melakukan penelusuran jurnalistik ke Sulawesi Selatan. Dari hasil riset, binatang invertebrata ini banyak terdapat di beberapa gugusan pulau di Selat Makassar. Wow, tidak dinyana, di tengah lautan nan luas ini ada sebuah pulau kecil. Ya, sebuah pulau di Selat Makassar, tempat bermukim para pemburu teripang. Teripang khas Baranglompo, sebuah potensi alam kearifan lokal nan dahsyat bagi masyarakat setempat untuk menyambung hidup. Dan sungguh di luar dugaan, di pulau seluas 49 hektar ini, aku bertemu dengan seorang pemburu teripang yang tidak biasa. Gila dan sungguh di luar nalar. Fatimah yang akrab disapa Ima, seorang gadis berdarah Bugis, demi menyambung hidupnya yang jauh dari lumayan, harus memburu teripang di laut dalam Sulawesi dengan hanya menggunakan peralatan seadanya. Tanpa lelah, tanpa keluh, tanpa gentar, Ima membelah sunyinya laut dalam, mencari teripang di rimbunan karang dan tumpukan pasir di dasar laut nan sunyi. Rasa takut ada. Ya, rasa takut itu pertama kali turun nyelam. Kaget lihat batu sebesar rumah.
Terus bulu babi yang banyak. Itu pertama kali saya takut sekali menyelam. Tapi lama-kelamaan diajar sama instruktur, turun nyelam sampai menyentuh begitu, akhirnya tidak ada lagi rasa takut. Insting yang kuat dan kemampuan daya jelajah alam laut yang baik merupakan modal dasar Ima untuk menjadi pemburu tripang. Tapi dengan menyelam seperti itu, bahaya pun setiap saat mengintainya, dari terbawa arus kuat di dasar laut, binatang-binatang buas, hingga dekompresi atau pecahnya pembuluh darah. Jika ada yang kena deko atau lumpuh, wah sedih sekali melihat. Karena otomatis untuk menghasilkan ini terputus, untuk menghasilkan penghasilan, untuk membiayai keluarganya. Nah, di situ dukanya paling tidak enak sekali kalau ada teman yang kena deko. Terus sukanya kalau lagi banyak penghasilan di situ dapat teripang, dapat duit yang banyak untuk bantu-bantu keluarga segala macam. Untuk Ima, hidup adalah pilihan. Seiring berjalannya waktu dan terus bertambahnya kebutuhan, maka selain memilih sebagai pemburu tripang, ia juga memilih menjadi pengajar di sebuah sekolah di pulau tersebut. Ya, gadis lajang ini menjadi seorang guru. Sebuah profesi yang begitu mulia. Terus ikan air laut misalnya. Selain ingin menambah penghasilannya, ia pun ingin meningkatkan kualitas pendidikan warga pulau, bukan mengejar jabatan semata. Ia pun begitu menikmati perannya sebagai guru, sebagaimana ia menikmati perannya sebagai pemburu tripang nan berani. Saya senang kalau datang sama anak-anak sama bapak, karena berkumpul semua di rumah. Menyiapkan segala keperluan untuk berburu. Begitu hangat, begitu harmonis. Pak, mau laut kemana hari ini, Pak? Ke barat. Ke barat? Ya. Boleh saya ikut? Ya boleh lah. Tapi sebentar saya ganti baju dulu ya. Ya saya tunggu ya Pak. Ya. Ya. Demi rupiah, demi cita-cita yang luhur, demi hidup yang layak, keluarga pemburu yang satu ini pun siap memulai perburuannya dan harus siap pula dengan berbagai bahaya yang akan menghadangnya. Ya Tuhan, apalagi ini? Lagi-lagi aku dibuat terpana. Mereka memakai kompresor. Ya, sebuah alat yang sebetulnya berfungsi untuk meninggikan tekanan pada gas. Tapi, keluarga Dahlan malah menggunakannya sebagai alat bantu untuk bernafas selama di dalam laut. Padahal, lokasi perburuannya berada di kedalaman sekitar 15 hingga 35 meter. Dan tidak ada teori dimanapun
yang membolehkan menyelam memakai kompresor. Sadar atau tidak sadar, mereka telah menyiapkan kuburannya sendiri di dasar Laut Sulawesi. Ya kotor sekali, karena dia salah satunya anak saya itu membantu Jamal dengan Daniel. Jadi saya kotor sekali itu. Jadi saya peringatkan hati-hati kalau menyelam, yang dangkal-dangkal aja, jangan terlalu dalam, begitu. Benar-benar di luar nalar. Dengan berani mereka meregang nyawanya di kedalaman Laut Sulawesi nan luas. Kita memang boleh bilang di luar nalar dengan apa yang mereka lakukan, tapi nalar mereka berkata lain. Alam Laut Sulawesi seakan sudah menyatu dengannya. Di balik indahnya laut, di balik sulitnya menyelam, di balik susahnya mencari lokasi teripang, ada manusia-manusia yang bekerja dalam sunyi di dasar laut sana. Mereka berburu tanpa tanda arah pun, hanya intuisi, kecermatan, juga keberanian. Ya, sebetulnya merekalah pribadi-pribadi yang menentukan. Di darat sana, banyak orang menanti juga berharap berapa banyak hasil yang didapatkan. Di lain pihak, ibunda atau istri tercinta selalu menunggu dengan harap-harap cemas. Dan 9 jam sudah keluarga pemburu ini berada di laut lepas. Alhamdulillah, hasil perburuan tak terlalu mengecewakan. Bagi mereka, meskipun hasilnya tidak seberapa, namun setidaknya ongkos melaut berupa 20 liter bensin perahu dan 4 liter bensin untuk kompresor bisa tergantikan. Subhanallah, begitu mulianya hati mereka. Lumayan Pak, tanggapan hari ini ya. Iya. Jadi dihitung ini. Ya, udah banyak nih teripangnya Pak. Kira-kira tanggapan Pak Dahlan hari ini berapa ya? Ya, kalau gitu kita langsung bayar aja. Ya ampun, sebuah nilai yang sangat tidak adil. Apalagi jika melihat perjuangan mereka. Meskipun pengepul hanya menghargai Rp400.000, keluarga Dahlan tetap ingin bersyukur. Bagi mereka, nilai rupiah yang didapat hari itu setidaknya bisa menjadi penopang hidup untuk beberapa hari ke depan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Bijaksana. Di balik tingkat kesulitan perburuan teripang, mereka masih diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Saya pengen mendapat hasil banyak supaya kumpul-kumpul untuk buat tabungan naik haji sama istri saya. Ibunda tercinta pun tidak ingin berharap lebih dengan hasil yang telah didapati itu. Justru ia juga ingin bersyukur kepada Sang Kudus. Saya senang kalau datang sama anak-anak sama bapak, karena berkumpul semua di rumah. Tidak ada halangannya toh. Perasaannya gitu sedih, melihat anak-anak orang lain kan masih punya